dengerin nih semua nih. Keluarin dulu dong kunci mobilnya sama dompetnya. Dolu. Iya, manja nggak begitu. Ya, langsung saya tunjuk. Sekarang. Mata duitan. Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu sekarang buat kalimat. Ayu deh, Ayu buat kalimat dari kata berat. Mbak itu dulu kan pernah pergi yang kemana? Yang ke Di- Jepang. Oh, Ke iya. Jepang sama siapa? Yang jogetnya situ. Fahmi Sahab. Fahmi Itu namanya Fahmi Sarap. Sahab. Fahmi Sahab. Mm-mm. Anda di sana merekam lagu Kopi Dangdut. Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa waktu merekam lagu itu nggak ngajak-ngajak saya? Ongkosnya kegedean kalau ngajak Saya kan sudah berbahagia membagi rasa. Anda saya ajak ke Wisu Humor. Oh jadi gitu? Iya dong. Yaudah nggak jadi dah. Ya. Udah ngambek ya. Iya. Ya. Oke. Aduh, bukan. Mbak Indah Permatasari, Mbak Ayu Soraya dan Mbak Eti Sunjaya. Warna emblemnya berbeda ya di situ. Ungu ya, hijau tapi ungu nggak apa-apa itu sedikit ada kesalahan teknis itu juga pink. Betul, Der. Hah? Ungu, kuning, dan Merah. merah. Pink warnanya nggak jadi masalah ada warna. Dan kita akan masuk ke babak permainan kuis humor yang ada 4 babak. Lempar kata, jawablah dengan gambar, jawablah dengan kocak dan ranjau tawa. Akhir permainan, penonton di studio akan memilih ketiga peserta yang dianggap terfavorit sesuai dengan emblem yang ada. Dan sebelum kita masuk ke babak permainan lempar kata, baik penonton di studio, pemirsa di seluruh tanah air, dan para peserta, kita mulai babak pertama, lempar kata. Yeay! Mbak Indah, saya akan lempar sebuah kata, langsung Mbak Indah buat sebuah kalimat lucu ya. Kita mulai Mbak Indah dulu yang pertama. Sekarang buatlah kalimat lucu dalam waktu 10 detik dari kata sarung. Sarung. Ya, Aduh, sarung. Gini ya, ada seorang bapak, dia punya anak 8 gitu loh. Terus dia kalau dia mengaku bahwa dirinya orang yang paling bodoh di dunia. Sebabnya? Sebabnya setiap malam dia selalu lupa pakai sarung sampai-sampai anaknya 8. Ya, itu namanya doyan. Karena istrinya hamil lagi. Oh, ambil. Nah, itu namanya bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak mengapa tidak pakai sarung. Nah, Iya. itu. Oke, Mbak Ayu, sekarang buat kalimat lucu dalam waktu 10 detik dari kata meja. Meja. Udah pernah makan soto di dekat rumah saya belum? Belum. Kenapa? Enak, murah lagi. Belum pernah? Belum. Kalau buat empas kawan mah gratis deh. Asik. Tahu soto apa? Soto apa dong? Soto kaki meja. Ya, terima kasih. Ayo kita disamain nama Rayap. Heti, buat kalimat dari kata manja. 10 detik. Manja. Ya. Kalau memang Mas Dery memanjakan saya, ya dengerin nih semua nih. Keluarin dulu dong kunci mobilnya sama dompetnya. Dolu. Iya, manja nggak begitu. Ya, langsung saya tunjuk. Sekarang. Mata duitan. Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu sekarang buat Jangan kalimat. Ayu lah. Ayu deh, Ayu buat kalimat dari kata berat. Berat. Ya, 10 Berat, detik. berat sekali ya. Berat. Ada seorang suami, dia mau ngangkat lemari nih ya. Saking keberatan dipanggil-panggil istrinya. Sak die, bantuin abang dong katanya. Abang keberatan nih, kata gitu. Selidik nggak taunya istrinya malah ada dalam lemari, kunci lagi. Pantesan Gimana berat. nggak berat? Pantesan berat ya. Pantesan berat. Iya. Heti buat kalimat dari kata kentang. Kentang. Ada seorang gadis dari desa. Dia datang ke kota. Terus? Udah gitu dia ke pasar ngeliat buah kentang. Hmm. Dia nangis pingsan. Kok? Iya soalnya itu ngeliat buah kentang itu seperti wajahnya si suaminya yang sudah meninggal gitu. Mirip ya.
Jangan kesinggung teman-teman. Baik, kalimat yang ke Ini ambo bukan kentang itu, wortel. Karang Indah. Ayo, buat kalimat dari kata bolong. Bolong. Heeh. Nah, lo bolong. Yuk. Suka yang Apa ya? bolong-bolong? Sarung bolong. Gini, ada seorang serdadu. Dia mati gara-gara ada Gak pakai sarung. bukan sarung terus sih. Ada ular bulu di kakinya. Nah, lu. Nah, pada waktu itu dia jatuh bertepatan dengan senapan nyasar yang nembak kepalanya sampai bolong. Ya bukan karena ular. Bukan. Ya, aduh, ilah berbelit-belit bilangnya ketembak. Baik, sekarang kita bikin lagi sebuah kalimat dari kata Aduh. Jadi akan saya lemparkan tapi berhubung habis maka selesai babak permainan yang pertama. Penonton kita beri semangat. Baik para peserta, kita akan masuk ke babak kedua yaitu jawablah dengan gambar. Tapi sebelumnya mari kita buka sarung-sarung yang lainnya dulu. Ya, saudara pemirsa di seluruh tanah air, pemirsa televisi pendidikan Indonesia, kita masuki babak kedua yaitu jawablah dengan gambar. Tepuk tangan aja ya. Baik. Ya, yang pertama Mbak Heti Sunjaya, mohon dipencet ininya belnya. Yang mana Ya, yang mana saja? Yang ini. Ya, Anda memilih. Kita lihat nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9 pertanyaannya saya akan menanyakan, kemudian Mbak Heti jawab dengan gambar. Iya. Udah paham ya Mbak ya? Mbak Heti, ada seekor anjing mati di depan pintu rumah Anda. Udah Apaan ya? umpamanya ini. Oh, umpama. Ada seekor anjing mati di depan pintu rumah Anda. Udah pernah lihat anjing belum? Udah. Udah. Ada. Kalau nah ini belum. Kalau belum. Kamu nyelak duluan. Apa yang Anda lakukan ketika itu juga? Ketika Anda melihat seekor anjing. Jawabnya pakai jawab gambar. dengan Pakai Ya. gambar. Ya. Terus Aduh, gambar apaan ya? nah, pas satu saat Anda melihat saya sambil gini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Melihat anjing mati ah. di depan pintu rumah Anda, apa yang Anda akan lakukan? Apa Anda terus teriak anjing, anjing, anjing? Apa terus manggil Ginanjar, 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 anaknya mati atau gimana? Ya, Jadi ini beginilah. Udah gini aja. Loh. Anda memasukkan anjing itu ke dalam rumah? Oh, enggak, Udah. enggak, Apa? enggak. Ini gambar apa ini? Rumah. Loh, Anda beli rumah ketika lihat anjing itu? Enggak. Jadi apa maksudnya? Maksud saya gini, jadi saya gambar rumah ini, saya mau mau datangin setiap rumah dan saya mau nanyakan kepada mereka orang siapa yang menjadi ahli waris anjing tersebut. Aduh. Ya. Itu bagus. Sekarang Mbak Ayu Soraya. Mbak Ayu Soraya dipencet dulu. Ya, ya, Ayu dipencet dulu. Ininya loh. Ininya. Merem ya. Ya, kamu dipencet sama suamimu. Sama saya. Nomor, Mbak. Wah. Nomor 7. Nomor 7. Anda melihat seorang anak kecil jatuh dari pohon menimpa sebuah motor. Apa yang Anda lakukan? Ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat seorang anak kecil jatuh dari pohon menimpa sebuah motor? Jatuhnya dari atas. Iya. Seorang anak kecil jatuh dari pohon menimpa sebuah motor. Apa yang akan Anda lakukan kalau melihat kejadian seperti itu? Apa Anda terus beli motor? Apa menggantikan motornya? Apa bagaimana lah pokoknya? Apa Anda terus anak kesian lihat anak terus Anda terus bikin anak? Maksudnya mengangkat anak itu kesian toh jadi anak angkat loh. Enggak lah. Gambar apa itu? Mangga. Ini gambar apa? Ini mangga. Mangga manis. Kok mangganya kecil, daunnya gede? Kayaknya mangganya lewat gambar kecil. Kita kan sama-sama kecil. Ya enggak? Enggak. Oh, apa maksudnya ini? Terus Anda memberikan mangga itu kepada anak itu hadiah? Ceritanya gini, anak itu kan nyuri mangga. Hah? Iya. Saya paranin dia jatuh tuh. Jatuh nih ya. Terus saya hitung mangganya. Mangganya udah banyak tuh dia. Terus saya bisikin, yuk kita jual ke pasar yuk, ntar uangnya kita bagi 2, oke? Oh, maling juga. Tenang aja, kenalan ya.
Mbak Indah Permatasari, pertanyaannya adalah mencet dulu. Mencet, jangan mencet saya. Mencet ini. Apa kamu saya pencet? Gak bisa kan? Gak boleh. Ya, nomor berapa Pak? Nomor 1. Wah betul. Genteng rumah Anda bocor. Kasihan ya. Genteng rumah Anda bocor. Sedangkan Anda tidak punya uang untuk membeli genteng yang baru. Aduh, penyanyi nggak punya uang. Genteng rumah Anda bocor, sedangkan Anda tidak punya uang untuk membeli genteng yang baru. Apakah yang Anda lakukan? Ketika lihat genteng Anda bocor, terus Anda tidak punya uang, apa terus pergi borohin sertifikat, atau bagaimana? Genteng tetangga aja. Itu program saya itu. Ini gede banget sih. Ya jangan ngomong-ngomong gede kesinggung, gini ya. Belajar kesinggung. Ini ya. Ini. Apa sih? Apa hubungannya jamu sama genteng? Bingung kan? Anda Bingung. jualan apa? Jual jamu untuk dapetin uang itu? Bukan. Apa minum jamu biar kuat gitu? Enggak, bukan. Ngapain? Gue tempel aja jamu di atas, gue beli jamu sari rapet. Ini biasa minum jamu sari rapet sih ya. Jadi genteng bocor juga dipakai jamu sari rapet. Ya baik, hadirin sekalian, sudah. Ya udah habis. Yang besok habis. Habis. Nah, kita ikuti permainan yang ketiga, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Televisi Pendidikan Indonesia, lagu Kopi Dangdut yang dibawain oleh 3 anak hilang. Karena ada 3 anak, bawel banget sih lo. Bapaknya dia nih, bapaknya dia. Ngajak lu. Bapaknya nggak tanggung jawab. Hah? Igo anak manis, ini Igo anak haram ini. Nggak boleh ya. Aduh. Boleh ya bicaranya gitu Baik, ya. penonton di studio dan hadirin serta peserta, kita masuk babak ketiga yaitu jawablah dengan kocak. Yeay! Ya, kepada para peserta, saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda dan Anda. Ya, pinteran dia. Kita mau ngasih pertanyaan sama lu. Kan susah ini. Kita mau ngasih pertanyaan pada ente. Iya gitu dong. Ente mesti jawab. Jawab. Ya. Sekarang dari Empondah. Empondah. Mencet lagi. Encet. Mijet. Mencet. Mijet, Betawi mau mijet. Ayo. Celak, yang bener celak. Nah, Nomor berapa? Nomor 5, duduk, diam-diam. Itu sih galak ya. Kita mau tanya ya. Jawablah dengan kocak. Nah, pukul 7.30 Arif harus sudah sampai ke sekolah. Karena pelajaran sekolah dimulai jam 8. Jika Arif tidur pada pukul 11 malam, maka pukul berapa seharusnya Arif bangun? Nah, lo. Ya, 10 detik. Tuh, 2. Jam 8.30. Arif 8.30. Iya. Alasannya? Si Arif kerjanya begadang terus tiap malam. Kesiangan dia jadinya. Ya, ingin dia teman saya sendiri. Ya, makasih. Ya. Diam. Ya berantem ya Ngomong berantem. mau kumur-kumur sih deh. Arisan jangan di sini, sono aja. Arisan mulu. Ayo, Empok, Saya. Pak. Empok Ayu. Ini aja deh. Ah, berapa tuh? 8. Ada pertanyaan nomor 8. Yang selesai ya. Tahu. Ahmad memancing ikan di sungai dalam waktu 1 jam mendapat ikan sebanyak 10 ekor. Nah, jika si Udin memancing selama 3 jam, berapa ekor ikan yang diperoleh sama si Udin? 10 detik. 1 jam 10 ekor. Ya, si Ahmad. Si Ahmad. Kalau Udin 3 jam. 3 jam 100 ekor.